Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini, Pak Guru akan membahas pelajaran tema 1, organ gerak, hewan dan manusia. Subtema yang ketiga, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran kedua. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nanti Pak Guru tak bosan untuk mengingatkan semuanya tentang protokol kesehatan. Lalu kita akan belajar tentang kelainan pada tulang manusia. Kemudian kita juga nanti nih akan menemukan ide pokok cerita. Lanjutnya kita akan belajar tentang komik. Lalu tantangan belajar. Yuk kita simak materinya. Nah, sebelumnya kita harus selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan. Selalu ingat untuk 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Tetap menjaga iman, imun, dan aman kita. Oke, kelainan pada tulang manusia. Semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memerhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Berikut ini adalah macam-macam kelainan pada tulang manusia. Taram. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya fraktura. Nampak pada gambar ya. Fraktura ini ada yang patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Ya, kemudian yang kedua ada lagi osteoporosis. Adanya pengeroposan tulang. Kemudian yang ketiga ada yang namanya fisura. Fisura ini retaknya tulang akibat kecelakaan. Dan yang keempat yaitu kelainan tulang belakang. Ini akibat posisi duduk yang tidak benar. Yang lordosis, ada yang skoliosis, ada yang kifosis. Ya, kalau yang lordosis condong ke depan, skoliosis tulang belakangnya tuh miring, ada lagi kifosis yang bungkuk. Ya, semoga kita jangan sampai terkena ya kelainan pada tulang ini. Kita harus jaga baik-baik organ gerak kita, khususnya tulang. Nggak mau kan kita sampai kejadian memiliki kelainan yang tidak yang kita inginkan gitu ya. Nah, untuk itu kita selanjutnya akan membaca sebuah teks yang berkaitan dengan kelainan pada tulang manusia. Judulnya itu posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kemudian kita sama-sama yuk temukan ide pokok di setiap paragrafnya. Oke. Sebelum masuk ke teks, Pak Guru ingatkan untuk mencari ide pokok. Ide pokok itu beda dengan kalimat utama ya. Gitu. Jadi ide pokok bisa kita ambil dari kalimat utama atau ringkaskan saja kalimat utamanya. Ya, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Paragraf pertama. Di setiap paragraf sudah Bapak coba tebalkan sebuah kalimat yang termasuk kalimat utama dari paragraf tersebut. Kayak gini nih, paragraf pertama. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, di sini Pak Guru agak sedikit galau nih. Kalimat pertama atau kalimat terakhir yang menjadi kalimat utama. Ya, gitu. Kalimat yang pertama
Pak John sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Kalimat terakhir, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, akhirnya Bapak memutuskan uh, sebab dia nyeri dan pegal itu menjadi kalimat utamanya. Baru kenapa dia nyeri dan pegal, karena dia kerjanya dengan duduk di kalimat terakhir. Jadi kalimat terakhir termasuk kalimat penjelas gitu. Ya, jadi Bapak ambil kalimat utamanya yang kalimat pertama. Nah, namun untuk mencari ide pokok tidak mungkin Bapak ambil satu kalimat penuh. Apa ide pokok paragraf pertama? Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Itu kurang pas untuk menjadi ide pokok. Lalu ide pokoknya seperti apa, Pak? Ya sudah, ide pokoknya kita ringkas saja. Pak John sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Gitu. Paragraf yang kedua. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya, merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Nah, Bapak perhatikan lagi nih di paragraf kedua ya. Di paragraf kedua itu di awal-awal kalimat Pak John tuh mengeluh menceritakan keluhannya, sakitnya. Terus Bapak memutuskan kalimat utama daripada paragraf kedua, Bapak ambil yang di paling akhir. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Nah, ide pokoknya apa, Pak? Ide pokoknya kita ambil dari ringkasan daripada si kalimat utama. Jadi bagaimana? Keluhan yang dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran, seperti itu. Ya. Atau mau di kalimat pertama, kalimat utamanya, pada suatu sore Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Nah, bisa juga, tetapi Bapak lebih serak atau Bapak lebih memilih yang di kalimat terakhir gitu. Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya, tetapi agak sedikit rancu ya. Sakitnya mengeluhnya bagaimana nanti kalau dikembangin. Tapi kalau misalnya kita pakai di kalimat terakhir, mudah-mudahan sih keluhan-keluhan yang dialami para eksekutif dan pekerja kantoran menjadi sebuah kalimat utama di paragraf keduanya. Ya, kita coba lanjut lagi ya. Di paragraf yang ketiga, berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelepon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu, tuh nggak boleh tuh. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Nah, berarti Bapak ambil nih kalimat utamanya itu yang kalimat pertama. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Gitu. Nah, ide pokoknya apa, Pak? Bisa kamu pikirkan sendiri ya, rangkum. Bisa juga kayak gini. Posisi tubuh yang tidak tepat berakibat otot bekerja berlebihan. Bisa, gitu. Next, lanjut ya. Paragraf keempat. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Bapak ambil kalimat utamanya kalimat yang pertama di paragraf keempat. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Ide pokoknya apa, Pak? Coba, apa kira-kira menurut kamu? Ya, tulang punggung, bagian tubuh yang perannya besar. Bisa, bagian tubuh yang perannya besar untuk menjaga kestabilan tubuh juga bisa. Ya, jadi kalau mencari ide pokok itu kalimat utama harus lebih banyak membaca dan lebih menggali lagi isi daripada paragrafnya. Kemudian kita lanjut di paragraf kelima ya. Lalu bagaimana posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu?
Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Lalu bagaimana nih kita mencari kalimat utamanya nih? Ingat ya, sebuah kalimat itu ditandai dengan tanda titik. Tetapi juga ada lagi kalimat tanya yang diakhirkan dengan tanda tanya seperti pada paragraf ini. Di kalimat pertamanya Bapak ambil menjadi kalimat utamanya karena sumber masalah daripada paragraf kelima ini adalah sebuah pertanyaan. Itu. Nah, tetapi untuk mencari ide pokoknya harus kita ringkaskan lagi. Nah, ringkaskan lagi. Apa ide pokok dari paragraf kelima? Bisa jadi posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung. Seperti itu bisa. Ya. Menurut kamu apa nih ide pokoknya dari paragraf ini? Ya, sama aja Pak kayak Pak Guru. Ya nggak mesti harus sama-sama orang lain dari ide pokok itu nggak mesti sama dengan si A, nggak mesti sama dengan gurunya. Kita cari ide pokok ya sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam paragraf tersebut. Lanjut ya, yang paragraf 6. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekadar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Ini bukan sekedar ya, sekedar ini tidak baku. Kata bakunya adalah sekadar ya, sekadar. Kalimat utamanya kalimat pertama dari paragraf tersebut. Bisa kita ringkas kembali menjadi ide pokok yang cukup pokok gitu ya. Kan namanya juga ide pokok gitu kan. Berarti apa ide pokok ya? Berarti meski sudah namun juga tidak boleh duduk dengan bisa juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Itu bisa juga. Yang ketujuh, selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Gitu. Jadi ide pokoknya jangan memuntir punggung saat mengambil sesuatu di belakang bisa juga. Ya, karena ini paragraf ini sangat singkat ya, cuma 2 kalimat saja. Ya, jadi agak sedikit mungkin menjadi bahan pemikiran kita nih. Apa nih ide pokoknya nih? Agak lebih butuh pikiran keras kalau misalnya kita menemukan paragraf yang singkat seperti ini ya. Tapi baiknya paragraf itu terdiri dari 4 kalimat ya, baiknya. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan otot dan tulang, sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ini paragraf ke-8. Bapak ambil kalimat pertama. Ya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Ini sebagai kalimat utama. Terus ide pokoknya apa? Memenuhi menjaga kesehatan tulang dengan memenuhi cairan tubuh. Bisa aja dibalik gitu ya. Jangan sampai tuh kita terpaku sama sebuah kalimat utama aja yang menjadi ide pokok. Jadi apa kalimat utama paragraf tersebut? Ya udah misalnya kalimat yang di awal ide pokoknya disamain. Ya udah kamu ramu aja, kamu rancang sendiri ide pokoknya gitu. Jadi biar kita bisa lebih kreatif lagi. Paragraf ke-9. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Gitu ya, lanjut di kalimat utamanya Bapak ambil yang kalimat pertama. Pilih meja dan kursi yang tepat pula, ide pokoknya juga. Ya. Nah, pada cerita yang sebelumnya tadi itu, pada teks yang sebelumnya, apabila dibuat dalam bentuk komik, maka akan tampak seperti gambar di bawah ini ya, Pak John nih. Yang gambar yang pertamanya di sini, dia terlalu dekat ya menggunakan komputer.
terus aduh nyeri. Terus ada rekan kerjanya, Ibu Catherine, kemudian barulah dijelasin, dicontohin cara duduk saat main komputer dengan baik, begitu. Nah, seperti tadi komik ya. Nah, komik ini adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Gambar-gambar yang tidak bergerak ya, gambar-gambar yang dua dimensi itu. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks komik. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Tadi gambar sebelumnya baru rangkaian gambar saja, belum komik seutuhnya. Komik seutuhnya biasanya itu ada balon-balon atau gelembung-gelembung kalimat gitu, gelembung-gelembung kata. Baik, kita masuk ke tantangan belajar kita ya. Oke, kamu telah mengetahui kan kelainan, gangguan, penyakit pada organ gerak, khususnya tulang, beserta penyebabnya. Coba renungkan bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Kemudian yang kedua, kamu telah belajar tentang komik nih. Lalu buatlah komik dengan judul Sikap Membaca yang Benar. Kemudian laporkan kepada guru kamu ya. Tantangan pertama bisa kamu jawab di kolom komentar. Kemudian tantangan kedua bisa kamu laporkan, kamu gambar dalam bentuk gambar manual dan di foto bisa. Terima kasih. Semoga bermanfaat video pembelajaran kita hari ini. Sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.